Halo, perkenalkan nama saya Valerie Florencia Gomis, Fakultas Ilmu Komputer Prodi Informatika dari Universitas Kristen Indonesia Maluku dengan mata kuliah Pengantar Teknik Informatika. Materi yang akan saya bawakan yaitu perangkat lunak atau software. Poin-poinnya yaitu pengertian perangkat lunak, fungsi perangkat lunak, jenis-jenis perangkat lunak, macam-macam perangkat lunak, bahasa pemrograman perangkat lunak, dan contoh perangkat lunak. Yang pertama yaitu pengertian perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Sebelum kita masuk ke dalam fungsi, ada pertanyaan, mengapa perangkat lunak sangat penting dalam komponen komputer? Dengan kata sederhana, kita dapat mengatakan bahwa perangkat lunak sistem adalah perantara atau lapisan tengah antara pengguna dan perangkat keras. Perangkat lunak komputer ini mendukung platform atau lingkungan untuk perangkat lunak lainnya bekerja. Misalnya, saat Anda pertama kali menyalakan komputer itu adalah perangkat lunak sistem yang diinisialisasi dan dimuat ke dalam memori sistem. Perangkat lunak sistem berjalan di latar belakang dan tidak digunakan oleh pengguna akhir. Fungsi perangkat lunak atau software yang pertama adalah sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Yang kedua, mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Yang ketiga, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan, seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Yang keempat, yaitu penerjemahan suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Kemudian masuk ke dalam jenis-jenis perangkat lunak atau software. Yang pertama ada perangkat lunak berbayar. Software yang mengharuskan penggunanya untuk membayar dengan harga tertentu untuk bisa menggunakan perangkat lunak tersebut. Contohnya Adobe, Photoshop, Microsoft Office, Microsoft Windows, dan sebagainya. Yang kedua, freeware. Perangkat lunak ini gratis dan dapat digunakan tanpa batas waktu. Contohnya Google Chrome, Mozilla Firefox, dan sebagainya. Yang ketiga, free software, yaitu pengguna harus membeli perangkat lunak ini terlebih dahulu. Setelah itu pengguna bebas untuk melakukan pengandaan, modifikasi, hingga distribusi. Yang keempat ada shareware, yaitu perangkat lunak yang dibagikan secara gratis untuk keperluan tertentu, biasanya sebagai uji coba dengan fitur terbatas dan penggunaan dengan waktu yang terbatas, biasanya dari 15 atau 30 hari. Yang kelima ada malware, yaitu perangkat lunak ini dianggap sebagai perusak, sehingga bisa berbahaya jika disalahgunakan. Tujuan perangkat lunak ini untuk menyusup bahkan merusak sistem jaringan komputer. Contohnya yaitu spyware, yaitu perangkat lunak pengintai, adware, yaitu perangkat lunak untuk iklan yang tidak jujur, kemudian ada virus komputer dan software lainnya yang dibuat dengan tujuan merugikan. Yang keenam ada open source software, yaitu perangkat lunak yang bersifat terbuka. Contohnya yaitu Linux yang fungsinya setara dengan Microsoft Windows. Yang ketujuh ada firmware, yaitu perangkat lunak ini merupakan perangkat lunak yang penyimpanan yang hanya dapat dibaca atau memori read only. Kemudian ada macam-macam perangkat lunak atau software. Yang pertama, perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem kerja mendasar yang ada di komputer. Contoh dari perangkat lunak sistem operasi adalah Microsoft Windows, Linux, Mac, iOS Apple, Google Android, dan OS Windows Phone. Yang kedua ada perangkat lunak aplikasi, yaitu deretan aplikasi atau program yang tersedia di komputer yang biasanya digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu. Contohnya yaitu Adobe Photoshop, Skype, Adobe Premiere, Mr. Excel, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, ada perangkat lunak pemrograman. Perangkat lunak pemrograman adalah software yang berguna untuk penerjemahan instruksi-instruksi dari bahasa program ke kode bahasa mesin melalui prosedur tertentu agar dapat diterima dan dibaca oleh komputer. Contohnya yaitu Python, PHP, Java, C++, Basic, COBOL, Fortran, dan Pascal. Bahasa pemrograman perangkat lunak atau software yang pertama ada bahasa tingkat rendah atau low level language, yaitu bahasa ini disebut juga sebagai bahasa mesin di mana pengkodeannya menggunakan angka 0 dan 1.
Yang kedua ada bahasa tingkat tinggi atau high level language, yaitu pengkodean bahasa pemrograman ini menggunakan bahasa Inggris. Beberapa contohnya yaitu Basic, COBOL, Fortran, dan lain-lain. Yang ketiga ada bahasa generasi keempat atau 4GL, yaitu bahasa ini berfokus terhadap objek atau yang dikenal dengan Object Oriented Programming atau OOP. Contohnya adalah Delphi, Visual Basic, dan Visual C++. Yang keempat ada perangkat lunak tambahan atau perangkat lunak program pembantu atau utility. Software ini merupakan aplikasi yang berguna untuk membantu pengelolaan komputer. Contohnya ada WinZip, Antivirus, Candice, Norton Utility, dan Defragment. Contoh perangkat lunak yaitu ada software system. Perangkat lunak ini berperan sebagai sistem operasi komputer. Contohnya seperti Windows, Linux, dan Mac. Kemudian ada software browser yaitu memiliki fungsi sebagai mesin pencari situs untuk mendapatkan berbagai informasi secara online. Contohnya yaitu Chrome, Opera Mini, Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan sebagainya. Yang ketiga ada Microsoft Office. Software ini digunakan untuk mempermudah atau meningkatkan efisiensi berbagai pekerjaan kantor seperti perangkat lunak pengolahan kata, pengolah angka atau akuntansi, media presentasi, dan lain-lain. Contohnya seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, Outlook, dan PowerPoint. Yang keempat ada Paint software, yaitu yang digunakan untuk mengolah gambar atau desain mulai dari proses membuat suatu gambar hingga editing desain yang dapat dilakukan dengan beberapa perangkat lunak ini, yaitu Adobe Photoshop, Corel Draw, Paint, dan lain-lain. Yang kelima ada software antivirus. Perangkat lunak ini berfungsi untuk mencegah masuknya serangan virus-virus yang dapat merusak sistem ke dalam komputer. Contohnya yaitu ada antivirus, ada Smadaf, Avigi, Norton, dan masih banyak lagi.